Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Dr. Anda Elizar, dalam tema tahapan siklus akuntansi. Nah, tahapan siklus akuntansi. Coba kita lihat bagan yang saya tampilkan di sini. Yang pertama adalah pencatatan dokumen. Ingat ya, kalau pada waktu pertama kita membahas tentang pengertian akuntansi, ya, jadi proses yang pertama adalah pencatatan. Nah, di sini pencatatan dokumen. Kemudian yang kedua adalah mencatat transaksi atau memindahkan data dari dokumen ini ke dalam jurnal. Jadi tadi pencatatan dokumen dia berupa dokumen transaksi, kemudian kita lakukan pencatatan atau pengisian daripada dokumen. Kemudian yang tahapan berikutnya adalah mencatat transaksi ke dalam jurnal. Jadi dari dokumen ini kita catat ke dalam jurnal. Nah, jurnal kalau dia perusahaan perseorangan dan tidak begitu banyak transaksi yang terjadi setiap hari, maka mereka bisa hanya menggunakan satu jurnal, yaitu jurnal umum. Ya. Tetapi untuk perusahaan yang transaksinya setiap hari banyak, ya, maka bisa dibuat dalam jurnal khusus. Jadi jurnal khusus ini ada 5 buah jurnal, nanti kita jelaskan secara detail ya contohnya dan fungsinya masing-masing. Kemudian berikutnya juga jenis jurnal khususnya ya akan kita bahas. Nah, setelah kita mencatat transaksi ke dalam jurnal, maka kita melakukan posting ke buku besar. Nah, ini sudah tahap kedua, yaitu pengklasifikasian atau penggolongan ya dari pengertian akuntansi. Nah, melakukan posting ke buku besar ini ada beberapa kegiatan di sini. Yang pertama akan dijelaskan mengenai fungsi buku besar, kemudian klasifikasi buku besar, bentuk buku besar, dan terakhir adalah menyusun neraca saldo dari buku besar yang dibuat. Tahapan berikutnya adalah menyelesaikan siklus akuntansi. Menyelesaikan siklus akuntansi yang pertama harus membuat jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini dibuat karena data yang ada di perusahaan itu tidak menunjukkan data yang real ya. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut tentang bagaimana membuat jurnal penyesuaian. Kemudian membuat neraca lajur untuk kita membuat laporan-laporan berikutnya ini. Jadi neraca lajur itu adalah alat bantu untuk kita membuat laporan keuangan. Apa saja laporan keuangan yang akan kita bahas nanti? Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas, yang ketiga laporan posisi keuangan atau biasa disebut dengan neraca, kemudian laporan arus kas, dan kembali lagi kepada membuat jurnal umum. Nah, itu adalah tahapan siklus akuntansi. Kita ulangi, yang pertama adalah kita harus punya dokumen, yang kedua mencatat dokumen ini ke dalam jurnal, kemudian setelah jurnal kita lakukan posting ke buku besar, kemudian baru kita menyelesaikan siklus akuntansi. Berikutnya, ini adalah contoh dokumen transaksi. Jadi setiap transaksi yang dicatat ke dalam jurnal tidak legal kalau tidak ada dokumennya. Jadi misalnya bos kita mengatakan aku sudah membeli 5 buah mesin, tetapi tidak ada buktinya. Dan itu tidak bisa kita
selesaikan di dalam melakukan kegiatan jurnal. Ya, tadi kan kegiatan pertama itu adalah kita melakukan mencatat ke dalam jurnal. Nah, jadi kita harus punya dokumen transaksi. Apa saja dokumen transaksi yang berlaku di dunia usaha atau industri atau perseorangan sekarang ini? Misalnya yang pertama kita ambil contoh ini adalah cek. Ya, ini adalah contoh cek. Ya, contoh dari BCA. Jadi ini dokumen yang pertama adalah berupa cek. Ya. Cek itu adalah surat perintah kepada bank dari orang yang menandatangani untuk membayarkan sejumlah uang kepada orang yang tertuju di dalam cek tersebut atau kepada si pembawa, ya, yang namanya disebut di dalam cek. Nah, misalnya di sini kan atas penyerahan cek ini bayarlah kepada. Nah, ini kan tidak ada. Nah, jadi kalau tidak ada berarti si pembawa. Kalau ada namanya berarti harus jelas namanya dan dibuktikan dengan identity card, ya. Nah, ini adalah cek. Tadi sudah pengertiannya sudah kita catatkan, sudah kita informasikan. Kemudian yang kedua adalah nota kontan. Nota kontan ini ya dibuat apabila terjadi penjualan ya secara tunai. Jadi kalau melakukan penjualan secara tunai, maka kita keluarkan satu dokumen yang disebut dengan nota kontan. Nah, ini misalnya nih, apa saja barang yang dibelinya, kita isi kodenya, kemudian nama barangnya, ada berapa unit, harga per unitnya, jumlah, kemudian ada subtotalnya, ternyata diberikan diskon karena dia memberi secara tunai. Kemudian ingat, nah, ada PPN. PPN itu selalu dibayar oleh si pembeli. Jadi menambah jumlah harga, ya. Kemudian ada ongkos angkutnya, jumlah totalnya menjadi sekian. Ini dijumlahkan semuanya. Maaf, ini didiskon, dikurangi. Kemudian PPN ditambah, jumlah totalnya sekian. Itu kalau nota kontan. Apa tadi? Karena kita melakukan transaksi penjualan secara tunai. Cek juga ya bisa secara tunai, ya. Tapi ini dia perintah membayar. Tapi kalau nota kontan ini dia bertemu secara langsung. Berikutnya adalah nota kredit. Nah, nota kredit ini adalah surat yang dibuat oleh si penjual karena barang yang dijualnya itu dikembalikan oleh si pembeli. Nah, mungkin karena barangnya rusak atau tidak cocok spesifikasinya dengan yang dipesan oleh si pembeli. Maka biasanya di bawah nota kredit ini ditulis ya, kami mengkredit rekening saudara. Mengapa disebut mengkredit rekening saudara? Tadi kita katakan bahwa ini dibuat oleh si penjual. Nah, penjual biasanya dia melakukan transaksi penjualan secara kredit, maka menimbulkan piutang. Piutangnya sebelah debit. Karena dikembalikan, tadi kan barangnya dikembalikan, maka piutangnya berkurang, disimpanlah sebelah kredit. Maka kalimatnya kami mengkredit rekening saudara. Jadi ini yang disebut dengan nota kredit apabila terjadi retur penjualan. Berikutnya adalah nota debit. Nah, nota debit ini kebalikan daripada nota kredit. Nota debit ini dibuat oleh si pembeli karena barang yang dibelinya itu tidak sesuai atau rusak atau bermasalah,
yang tidak sesuai dengan spek yang dipesannya, maka barang yang dibelinya ini dikembalikan kepada si penjual. Biasanya lagi di bawahnya ini ditulis, kami mendebit rekening saudara. Nah, mengapa mendebit? Ya itu tadi, karena dia kan membeli. Kalau dia membeli berarti membeli secara kredit berarti menimbulkan utang. Ya, karena dikembalikan berarti utangnya berkurang. Kalau utang bertambah di sebelah kredit. Nah, ini dikembalikan berarti utangnya menjadi berkurang. Maka disimpanlah sebelah debit. Maka ditulislah kami mendebit rekening saudara. Jadi nota debit ini dibuat oleh si pembeli karena barang yang dibelinya dikembalikan karena barang itu rusak dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bukti dokumen berikutnya adalah kwitansi. Nah, kwitansi ini adalah ya, bukti penerimaan uang untuk pembayaran sesuatu. Jadi yang menulis kwitansi ini adalah orang yang menerima pembayaran. Jadi sebagai bukti bahwa dia sudah menerima pembayaran. Berikutnya adalah bukti kas masuk. Nah, ini adalah bukti internal di dalam perusahaan, ya, bukti internal yang dibuat oleh perusahaan apabila mereka melakukan transaksi penjualan secara tunai, ya, karena kan kas masuk, ya, kemudian menerima pembayaran lain secara tunai. Nah, ini disebut dengan bukti kas masuk. Berikutnya, lawan daripada bukti kas masuk adalah bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar juga ini dibuat oleh intern perusahaan untuk keperluan internnya bahwa mereka telah mengeluarkan, ya keluar ya, mereka telah mengeluarkan sejumlah uang. Ya, misalnya apa? Membayar hutang, membayar gaji karyawan, ya. Kemudian apalagi misalnya memberikan diskon dan lain sebagainya, ya. Kemudian adalah biliet giro. Nah, biliet giro ini adalah surat perintah dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima. Nah, itu berbeda dengan cek. Kalau cek tadi itu kan membayar ya, tetapi ini adalah memindah bukukan. Nah, jadi berbeda. Berikutnya adalah memo. Nah, memo ini juga termasuk bukti intern di dalam perusahaan. Memo ini dibuat oleh atasan kepada bawahan. Bisa dari kabak personalia kepada bagian keuangan. Yang penting memo ini adalah dari atasan kepada bawahan. Nah, misalnya nih, memo dari kepala bagian personalia kepada bagian keuangan hal laporan pembayaran gaji bulan Juni, ya. Selanjutnya adalah faktur. Nah, faktur ini dipakai apabila terjadi transaksi penjualan atau pembelian secara kredit. Nah, kalau terjadi penjualan secara kredit, pakai faktur. Terjadi pembelian secara kredit, maka juga pakai faktur. Jadi dia tidak pakai nota kontan. Nah, untuk membedakan yang mana dia ini faktur penjualan dan mana faktur pembelian, ya, kita lihat kalau misalnya kita menjual. Nah, sekarang perusahaan kita apa namanya? Misalnya di sini PT Sumber Makmur. Berarti kita menjual kepada PT Len Jaya Agung. Berarti ini adalah faktur penjualan.
Tetapi kalau perusahaan kita, tempat kita melaksanakan pekerjaan itu adalah PT Lanjaya Agung, lalu kita dapat faktur dari perusahaan lain, misalnya perusahaannya itu PT Sumber Makmur, maka ini adalah faktur pembelian. Nah, itu ya. Jadi faktur ini ada dua, ada faktur penjualan, ada faktur pembelian. Penjualan, ini clue-nya di atas ini adalah, di samping ini adalah nama perusahaan kita. Kemudian clue yang kedua adalah kepada yang terhormat, perusahaan orang lain. Nah, itu adalah faktur penjualan. Sebaliknya kalau faktur pembelian, nah ini kepada perusahaan kita, misalnya perusahaan kita apa namanya? Misalnya ini tadi, PT Lanjaya Agung. Nah, yang menjualnya adalah PT Sumber Makmur. Maka ini adalah kita sebut faktur pembelian. Ingat tadi ini transaksinya secara kredit. Ya, terjadi transaksi secara kredit. Kemudian ada wesel, ya, apabila terjadi pembayaran dengan wesel. Nah, ini contohnya pakai wesel pos dalam negeri. Ini mungkin wesel ini sudah lama tidak dipakai, tetapi ini masih ada, ya, ada perusahaan yang masih menggunakan wesel. Ini menggunakan jasa PT Pos Indonesia, khusus pos. Kemudian yang terakhir dengan perkembangan dunia perdagangan yang sangat-sangat cepat, ya, memunculkan bukti transaksi yang baru, yaitu bukti transfer. Nah, sekarang ini kan pembeli dan penjual begitu dekat sekali, ya, penjual dan pembeli begitu dekat, langsung beli, transfer, lalu dikirim. Jadi tidak ketemu, tidak pakai bukti kwitansi, tidak pakai faktur, tidak pakai apa, ya, dia langsung bukti transfer. Nah, sekarang apalagi kan sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang mengubah tata cara pembayaran mereka, tidak lagi pakai secara tunai, ya, tetapi pakai bukti transfer. Sebenarnya bukti transfer ini juga secara tunai, tapi dia tidak menggunakan nota kontan. Nah, ini dia hanya pakai bukti transfer. Nah, itu tadi contoh-contoh dokumen, ya, yang ada di dalam dunia bisnis sekarang ini. Berikutnya adalah, tadi kan kita membahas bahwa yang pertama adalah dokumen. Berikutnya, tahapan berikutnya adalah mencatat transaksi ke dalam jurnal. Nah, ini mencatat transaksi ke dalam jurnal. Nah, perusahaan itu ada macam-macam. Ya, ini yang pertama adalah saya kasih contoh dulu untuk jurnal untuk perusahaan perseorangan. Nah, bentuk kolomnya seperti ini. Yang pertama nama perusahaan. Jadi apa nama perusahaan kita? Misalnya Butik Anissa. Kemudian ini laporan yang ingin kita buat, ini karena kita contohkan jurnal, maka di sini kita tulis jurnal. Butik Anissa, jurnal periode Juli 2023 misalnya. Kolomnya adalah tanggal, akun, rep, debit, kredit. Nah, jurnal ini tadi saya katakan untuk perusahaan yang aktivitasnya tidak begitu banyak, ya, maka dia pakai jurnal umum, ya, jurnal umum. Jadi hanya menggunakan satu buah jurnal. Kalau perusahaan-perusahaan besar, maka dia menggunakan jurnal
khusus, ya kan? Menggunakan jurnal khusus. Tadi ini jurnal khususnya, contohnya ini jurnal khusus untuk perusahaan dagang. Yang pertama adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal ini dibuat, apa fungsi jurnal penerimaan kas adalah untuk mencatat seluruh penerimaan secara tunai atau cash. Apa saja itu? Misalnya penjualan secara tunai. Apalagi penerimaan pembayaran piutang. Ya, misalnya itu. Kemudian misalnya penerimaan bunga dan lain sebagainya. Yang penting dia menerima secara tunai. Nah, kolomnya ini tergantung kebutuhan di dalam perusahaan. Secara umum, kolomnya itu terdiri dari ada debit dan kredit, sama dengan jurnal umum ini. Ada debit dan ada kredit. Nah, kalau jurnal umum ini dia bentuknya vertikal, tetapi kalau jurnal khusus ini dia bentuknya horizontal. Nah, juga ada kolom tanggal. Nah, kemudian tadi itu nomor bukti. Nomor bukti ini berasal dari dokumennya. Kalau ini NK ini mungkin nota kredit atau nota kontan, ya. Ini juga tergantung kebijakan perusahaan. Ya. Ini nomor bukti ini sesuaikan dengan berasal dari mana. Ini dokumen-dokumen tadi yang sudah kita bahas. Ya. Kemudian keterangan ini diisi dengan para pihak. Ya, bisa perusahaan, bisa perseorangan. Kemudian berapa nominalnya ini sudah disiapkan kolom debit dan kolom kredit. Nah, misalnya di sini kas 4.260, kemudian ada potongan penjualan 198, ada harga pokok penjualan 3.200 dan kreditnya adalah penjualan, ya. Kemudian ada persediaan barang dagangan, ada PAT in itu adalah value added tax, ya, pajak masukan, PPN pajak masukan, dan ada jasa angkutan. Nah, ini berarti dia transaksinya adalah transaksi penerimaan pembayaran piutang dari UD Amanah. Nama perusahaan kita namanya UD Menoreh Jaya. Ya. Kemudian berikutnya misalnya tanggal 5 ada UD Mekar Abadi, ini sama kayaknya. Ya, melakukan transaksi pembayaran piutang, ya, pembayaran piutang. Di bawahnya ini ada rekapitulasi. Rekap ini nomor akun, nanti ini dijumlahkan berapa nominalnya, ini yang ada angka-angkanya, ini yang ada nominalnya ini dijumlah. Di bawahnya kita kasih nomor akun. Nomor akun ini juga sesuai dengan kebijakan dalam perusahaan. Misalnya K111, misalnya potongan penjualan 411 misalnya. Jadi di sini nanti di debit mana apa saja yang di debit, di sini ada kas, ada potongan penjualan, ada HPP, maka di sini nomor akunnya 111, 411 atau 410 untuk HPP misal saja, ya. Itu tergantung kebijakan perusahaan. Nah, nominalnya sesuaikan berapa jumlahnya untuk kas, berapa untuk potongan penjualan, berapa untuk HPP. Begitu pula yang dikredit sama, ya. Ini rekapnya. Kemudian yang kedua adalah jurnal pengeluaran kas. Nah, sesuai dengan namanya, jurnal pengeluaran kas ini fungsinya adalah untuk mencatat seluruh pengeluaran secara tunai. Jadi kalau kita membayar secara tunai, kita masukkan dia di dalam jurnal pengeluaran kas. Nah, ini contohnya. Ya. Yang pertama kolom tanggal, yang kedua kolom nomor bukti tadi,
tanggal itu tanggal terjadinya transaksi, kemudian nomor bukti tadi sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Misalnya di sini MJ strip 12 strip 2 ya. Ini perusahaan tergantung kebijakan perusahaan. Nomor bukti sesuaikan dengan bukti tadi yang kita terima. Kemudian keterangan ini kita isi dengan tadi para pihak, bisa perseorangan, bisa perusahaan, dan juga secara umum misalnya di sini gaji karyawan. Kan kita tidak bisa kita sebutkan satu persatu nama karyawannya. Jadi keterangannya bisa hanya gaji karyawan. Nah, misalnya tadi ya PT Gigos Sejati. Nah, utang 8.811 debit. Jadi jurnal itu selalu ada sisi debit dan ada sisi kredit. Nah, berarti pengeluaran kas di sini perusahaan kita UD Menara Jaya ini membayar utang sebesar 8.800.000. Nah, mungkin karena kita melakukan pembayaran dalam batas waktu, maka kita diberikan potongan pembelian sebesar 440.000 sehingga kita membayar hanya sebesar 8.360.000. Nah, apalagi ini misalnya ini kita membayar utang. Kemudian ini kita membeli barang dagangan secara tunai. Berarti kan masuk juga ke dalam jurnal pengeluaran kas. Kalau kita membeli barang dagangan secara tunai, maka kita masukkan di kolom persediaan barang dagangan. Nah, di debit apalagi? Yaitu PPN masukan. PPN masukan itu sama dengan PAT ya. Kalau di atas itu dia pakai istilah PAT in. Di sini juga PAT in sebenarnya, tapi istilah ini bahasa Indonesianya. PPN masukan, nomor akunnya ini sesuaikan dengan kebijakan perusahaan ya. Biasanya ada petunjuknya ini, kemudian berapa nominalnya, kemudian ternyata juga kita membeli barang dagangan secara tunai, kita mendapatkan potongan pembelian ya. Dan berarti kita membayar sejumlah uang berkurang dari jumlah harga barangnya. Ya, kita membayar di sini sebesar 4.493.500. Sementara harga barangnya adalah 4.300.000 plus kita membayar karena kita membeli, kita harus membayar PPN. PPN masukan sebesar 408. Nah, kalau kita jumlahkan kan 4.708. Lalu kita dapat potongan, lalu kita hanya membayar selisihnya yaitu sebesar 4.493.500. Apalagi transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas, misalnya membayar gaji karyawan. Maka akunnya di sini adalah beban gaji. Bisa juga utang gaji ya, sejumlah 3.200.000. Maka kas kita berkurang. Kas berkurang sebelah kredit sebesar 3.200.000. Nah, sama kita juga buatkan rekapitulasinya pada akhir bulan. Ini kita jumlahkan utang yang ada angka-angkanya, yang ada nominalnya, semuanya kita jumlahkan, kita pindahkan sesuai dengan posisinya. Debit kita pindahkan di sebelah debit, kredit ini kita pindahkan sebelah kredit. Tapi ingat yang ditulis hanya nomor akun. Nah, di mana kita menemukan nomor akun di sini, di atas ini? Nah, setelah kita jumlah, misalnya jumlahnya di sini, maka di bawahnya kita beri nomor akun. Misalnya utang 2.100 misalnya. Jadi nanti di sini 2.100. Nah, persediaan barang dagangan misalnya 1.200. Nah, maka di sini di bawahnya 1.200, jumlahnya adalah 4.300.000. Nah, itu contoh saja, nanti nomor akun perusahaan itu sudah ditentukan oleh kebijakan dalam perusahaan masing-masing. Tinggal kita lihat. Kemudian berikutnya adalah jurnal penjualan. Ya, contoh jurnal berikut
berikutnya kalau kita menggunakan jurnal khusus. Nah, jurnal penjualan ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Tadi kalau penjualan secara tunai, kita masukkan dia di dalam jurnal penerimaan kas. Tapi kalau secara kredit, kita masukkanlah dia di dalam jurnal penjualan. Nah, ini juga kolomnya tergantung dengan kebutuhan perusahaan. Yang jelas ada kolom tanggal, nomor bukti wajib, keterangan para pihak, kemudian ada rep dan ada kolom debit dan kredit. Debit karena penjualan secara kredit maka ada akun piutang dan ada menyiapkan kolom harga pokok penjualan. Kemudian di kredit ya ada PPN keluaran ini ya karena kita menjual maka ada PPN keluaran atau PAT out ya. Kemudian ada akun penjualan dan akun persediaan barang dagangan. Ya, ini ingat jurnal penjualan khusus untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Jurnal penjualan juga kita buatkan rekapnya. Jadi semua jurnal kita buatkan rekapnya. Berikutnya adalah jurnal pembelian. Nah, tadi kalau jurnal penjualan itu kita mencatat penjualan secara kredit, begitu pula dengan jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini kita pakai apabila kita melakukan transaksi pembelian secara kredit. Nah, contohnya ini lihat nih. Sama yang utama adalah kolom tanggal. Ini kurang sedikit nih ya. Ini tergantung sih perusahaan. Harus ada kolom nomor bukti. Ingat tadi kan kita berdasarkan bukti. Nah, ini contoh yang kurang baik, harus ada kolom nomor bukti. Kemudian ini ada debitnya, ada pembelian. Kemudian kolom serba-serbi. Nah, kalau ada kolom pembelian ini berarti perusahaannya itu menggunakan metode fisikal ya, fisikal. Dia membeli barang dagangan menggunakan metode fisikal. Kalau metode perpetual berarti di sini adalah persediaan barang dagangan. Jadi tergantung metode perusahaan. Ini contoh ini adalah untuk perusahaan yang menggunakan metode fisikal di dalam mencatat persediaan barang dagangan. Ya, ini contohnya. Nah, saldonya sama antara sisi debit dan sisi kredit. Ini juga seharusnya dibuatkan rekapitulasinya sama dengan jurnal penjualan. Nah, kemudian yang terakhir adalah jurnal umum. Apa fungsinya jurnal umum ini? Yaitu untuk menampung semua jurnal yang tidak bisa dicatat ke dalam jurnal-jurnal sebelumnya. Jadi yang tidak bisa dimasukkan di dalam jurnal penerimaan kas, tidak bisa dimasukkan dalam jurnal pengeluaran kas, tidak bisa dimasukkan dalam jurnal penjualan, tidak bisa dimasukkan dalam jurnal pembelian, kita masukkanlah dia ke dalam jurnal umum. Apa contohnya? Misalnya satu, terjadi transaksi retur. Ya, retur apakah retur penjualan maupun retur pembelian. Kita masukkanlah dia ke dalam jurnal umum. Berikutnya apabila terjadi koreksi, apabila terjadi kesalahan pencatatan, kita masukkan dia ke dalam jurnal umum. Apalagi misalnya, misal terjadi perlu penyesuaian, maka kita masukkan di dalam jurnal umum. Membuat jurnal penutup, kita masukkan di dalam jurnal umum ini. Yang jelas fungsinya apa tadi? Yaitu untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak bisa dicatat di dalam 4 jurnal sebelumnya. Nah, itu jurnal khusus ya. Ini tahapan keberapa tadi? Tahapan
pencatatan yang pertama, yaitu jurnal. Ya. Maka ada orang mengatakan jurnal itu adalah original book. Ya, jadi dia pencatatan yang pertama. Berikutnya adalah berdasarkan maknanya, ya kan, pertama pencatatan, yang kedua adalah pengklasifikasian atau penggolongan. Maka penggolongan ini kita masukkan dia ke buku besar. Jadi dari jurnal kita posting, istilahnya itu ya, kita posting ke buku besar. Posting itu artinya memindahkan data dari jurnal, ya, dari jurnal ke buku besar. Nah, itu artinya posting. Posting ini adalah kegiatan kedua, yaitu penggolongan atau pengklasifikasian. Nah, yang pertama kita lihat bentuknya, ya, bentuk buku besar. Ada beberapa bentuk buku besar. Yang pertama adalah bentuk T. Ini bentuk T. Nah, ini ya. Debitnya sebelah kiri, kreditnya sebelah kanan. Harus kita tulis ada nama akun dan nomor akun. Ini bentuk T, ini adalah bentuk sederhana. Ya, ini hanya teori, ya. Ini teori. Kemudian yang kedua adalah bentuk skontro. Bentuk skontro ini, skontro itu artinya 2 halaman, ya. Tanggal, keterangan, rep, debit. Kemudian ada lagi tanggal, keterangan, rep, kredit. Tadi kan ada debit, ada kredit, ya. Jadi skontro 2 halaman. Halaman debit dan halaman kredit yang sama, ya. Tanggal, keterangan, rep, debit. Tanggal, keterangan, rep, kredit. Kita perlu juga menulis nama akun dan nomor akun. Ini namanya bentuk skontro. Ada juga bentuk yang berikutnya adalah bentuk saldo tunggal. Bentuk saldo tunggal ini misalnya, ya, ini nama akun kas. Nomor akun misalnya 111. Tanggalnya kita tulis, keterangannya itu bisa berasal dari, kita tulis ya, misalnya saldo, ya. Repnya kalau saldo kita beri tanda checklist, debit, kredit kita kosongkan karena saldo. Nah, saldo kita sebutkan berapa? Misalnya 2 juta rupiah. Ya. Tanggal berikutnya misalnya kita ambil dari jurnal penerimaan kas, ya. JKM 1 misalnya. Jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas, biasa disingkat JKM 1, artinya halaman 1. Kalau kita ini isi kolom keterangan, repnya boleh kita kosongkan. Misalnya tadi, ini kan saldonya tadi misalnya 2 juta. Nah, misalnya terjadi tanggal berikutnya ini debit 4 juta, maka saldonya menjadi 6 juta. Orang udah tahu ini pasti saldonya sebelah debit karena dia ini adalah kas. Maka daripada bingung-bingung untuk membuat saldo yang banyak, maka ditulis hanya satu. Maka disebut dengan saldo tunggal. Karena orang udah tahu bahwa kas itu pasti bersaldo sebelah debit. Kalau utang pasti saldonya sebelah kredit. Nah, kemudian berikutnya adalah buku besar bentuk saldo rangkap. Saldo rangkap, kalau tadi kan saldo tunggal, kalau saldo rangkap ada debit, ada kredit. Nah, biasanya ini untuk apa namanya? Untuk supaya tidak salah atau untuk pemula atau jelas lah gitu saldonya di posisi mana, ya. Misalnya utang. Nah, utang berarti saldonya sebelah kredit. Piutang berarti saldonya nanti sebelah debit. Ada orang membeli barang kita secara kredit. Misalnya piutangnya di sini, berarti piutangnya di sebelah debit. Lalu ada pembayaran di jurnal pengeluaran kas. Nah, maka sebelah kreditlah piutangnya, ya. Jadi ini bentuk-bentuk daripada buku besar itu
diterapkan hanya satu bentuk saja di perusahaan, tidak semuanya. Tergantung perusahaan itu mau memilih yang mana. Kemudian tahapan berikutnya adalah menyelesaikan siklus akuntansi. Menyelesaikan siklus akuntansi, sebelumnya kita harus membuat neraca saldo, kemudian membuat jurnal penyesuaian, kemudian baru membuat laporan keuangan. Nah, ini laporan keuangan yang saya tampilkan di sini. Yang pertama adalah laporan laba rugi untuk perusahaan dagang. Penjualannya berapa, dikurangi retur dan potongan penjualan, ada diskon penjualan. Nah, ini contohnya. Berarti harga pokok penjualannya sekian, laba kotornya. Jadi penjualan bersih dikurang dengan HPP namanya laba kotor. Mengapa masih kotor? Karena masih banyak beban operasi yang belum yang belum dicatat. Maka ini masih disebut dengan laba kotor. Nah, beban operasi itu ada dua. Yang pertama beban penjualan, yang kedua adalah beban administrasi. Beban penjualan contohnya adalah beban gaji staf penjual, beban iklan, beban penyusutan peralatan penjualan, ongkos kirim penjualan, beban penjualan lain-lain. Ini posisinya selalu kita simpan paling bawah, ya. Berapapun besarnya. Coba lihat ini tampilannya dimulai dari angka yang paling besar, ya. Ini dimulai dari angka yang paling besar, diakhiri dengan beban lain-lain di sini. Nah, kita jumlahkan, jumlahnya itu kita simpan agak ke dalam dari laba kotor supaya nanti kita memudahkan dalam melakukan penjumlahan ataupun pengurangan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah beban administrasi. Beban administrasi itu yang pertama beban gaji, ini lebih besar angkanya. Kemudian ada beban sewa, 8.100.000. Kemudian beban penyusutan peralatan kantor, karena administrasi ya. Berarti ini peralatan kantor. Kalau tadi ini peralatan penjualan, masukkan beban penjualan. Jadi jangan bingung, ini ada beban penyusutan, ini juga ada beban penyusutan. Ini juga ada beban gaji, di sini juga ada beban gaji. Jadi kita masukkan sesuai dengan jenis dibebankan kemana. Kalau di sini kan dibebankan ke bagian penjualan. Berarti beban gaji staf penjualan dimasukkan ke beban penjualan. Beban gaji staf administrasi dimasukkan ke beban administrasi. Nah, beban sewa ini juga dimasukkan ke beban administrasi. Nah, penyusutan karena administrasi ini pasti berada di kantor. Kalau yang di sini berada di bagian penjualan, di departemen store atau di toko, ya, atau di outlet yang disediakan, ya. Kemudian ada beban asuransi, ini bisa asuransi. Kalau di sini mungkin asuransi barang dagangan, ini mungkin asuransi daripada karyawan dan lain sebagainya. Ada beban habis pakai, ya, beban bahan habis pakai ini ATK yang dipakai di kantor. Dan terakhir diisi dengan beban lain-lain berapapun jumlahnya. Walaupun coba kita lihat nih, jumlahnya lebih besar dari beban habis pakai, tetapi dia tetap simpan di bawah. Kalau ini urut besar, kecil, 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 diakhiri dengan beban lain-lain berapapun jumlahnya. Nah, ini kita jumlahkan, nih lihat nih, kita jumlahkan, kita simpan sejajar. Lalu jumlah beban operasi kita simpan dia di bawah angka laba kotor, ya. Nah, ini namanya laba operasi, ya. Sekian. Lalu ternyata ini kan operasi ya, kegiatan usahanya. Lalu ada pendapatan dan beban lainnya yang bukan termasuk operasi perusahaan. Misalnya apa? Kita mempunyai pendapatan sewa. Mungkin kita menyewakan kendaraan, menyewakan tanah, menyewakan gedung. Nah, ini adalah bukan kegiatan operasi perusahaan. Kalau operasi perusahaan tadi kan kita melakukan penjualan, ya. Nah, ini termasuklah
dia dalam kelompok lainnya. Di sini ada pendapatan sewa, lalu ternyata kita juga harus membayar beban bunga, mungkin bunga bunga pinjaman, ya, lebih besar beban daripada pendapatan. Maka sebenarnya ini simpan di bawah, ini namanya beban lain-lain. Karena beban maka dikurang dari laba operasi. Ini namanya laba bersih sebelum pajak. Nanti ada pajak, perhitungan pajak, ya. Jadi saya ulang, pendapatan sewa ini lebih kecil daripada beban bunga. Maka karena beban lebih besar, maka di sini berkurang. Seandainya pendapatan lebih besar daripada beban, maka tidak ada tanda dalam kurung di sini, maka harus kita tambahkan. Itu untuk laporan yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Berikutnya adalah neraca atau laporan posisi keuangan yang kita sudah tahu isinya apa, yaitu isinya tentang harta, utang, ya, dan modal atau ekuitas. Nah, apa saja hartanya? Harta di sini dia dibagi dalam 3 kelompok. Ya. Yang pertama adalah aktiva lancar, yang kedua aktiva tetap, yang ketiga aktiva lainnya. Jadi kita membuat laporan ini sesuai dengan kondisi perusahaan. Walaupun kita belajar itu ada 5 kelompok besar, kelompok aktiva, tapi perusahaan kita ini hanya mempunyai 3 kelompok, yaitu aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Yang pertama aktiva lancar itu ada kas, ada bank, kemudian ada surat berharga, ada piutang, ada persediaan, maka totalnya ada ditentukan agak sebelah kanan ini ya angkanya. Kemudian ada tanah, ada bangunan, ada mesin, ada peralatan. Ini sebenarnya diikuti dengan besarnya penyusutan, akumulasi penyusutan. Jadi dia angkanya ini harus menggambarkan, harus yang dilaporkan itu adalah berupa nilai bukunya. Ya, harga perolehan dikurangi dengan penyusutan, ya, akumulasinya. Nah, total aktiva lancar di sini kita tulis sejajar dengan total aktiva tetap. Nah, aktiva lainnya tadi sudah kita jelaskan kemarin ya pada pertemuan yang lalu, yaitu gedung dalam proses. Ya, gedung kita bangun belum selesai, maka kita masukkan di dalam aktiva lainnya. Jumlah berapa pengeluaran yang sudah kita keluarkan untuk menyelesaikan gedung ini, ternyata jumlahnya ada 1000 misalnya. Maka jumlah total aktiva di sini adalah 20.000. Namanya bahasa lamanya neraca. Neraca itu harus seimbang, harus sama. Di sisi debit 20.000, di sisi kredit juga 20.000. Tidak boleh berbeda. Ya, maka disebut dengan istilahnya neraca. Tapi sekarang namanya adalah laporan posisi keuangan. Sebelah aktiva. Nah, sebelah pasiva apa saja isinya? Yang pertama adalah utang lancar, yaitu contohnya utang wesel, utang dagang, utang bank di bawah 1 tahun, utang pajak. Ya. Total utang lancarnya 6.000. Ada juga utang jangka panjang, ada obligasi, ada hipotek, utang bank 3 tahun. Maka total utang jangka panjangnya jumlahnya. Ekuitas ini ada modal yang disetor, ada laba ditahan, jumlahnya menjadi 7.500. Jumlah semuanya utang lancar, utang jangka panjang, ini sebenarnya jumlahkan dulu ya. Kemudian jumlahnya utang itu adalah 12.500 baru ditambah dengan ekuitas atau modal 7.500. Jumlahnya menjadi 20.000. Berikutnya laporan yang ketiga adalah laporan perubahan modal PT Manajemen Keuangan Network. Nah, misalnya ini modal Pak Budi 80 juta. Ada dalam tahun tersebut ya melakukan tambahan investasi
sebesar 50 juta, lalu ada laba bersih selama tahun berjalan 55 juta, berarti jumlahnya ada 105 juta sekian. Lalu ada pengambilan, dikurangi pengambilan oleh Pak Budi ya, sebesar 30 juta, berarti masih ada kenaikan pada ekuitasnya, pada modal Pak Budi ini sebesar 75 juta sekian. Karena ada kenaikan maka ini ditambahkan. Maka modal Pak Budi pada akhir periode sebesar 155 juta sekian ini. Tetapi kalau di sini terjadi penurunan, misalnya ya penurunan itu misalnya terjadi rugi, udah ada rugi lalu ada lagi penarikan, maka di sini penurunan. Ya, penurunan pada ekuitas. Kalau penurunan berarti modal ini dikurang, tidak ditambah. Ya. Misalnya 80 dikurang 75. Kalau terjadi penurunan, mengapa penurunan tadi ya terjadi rugi, ya, maka terjadi penurunan pada modalnya. Berikutnya adalah laporan arus kas. Ya. Laporan arus kas ini dibuat juga bersamaan dengan laporan-laporan lainnya. Misalnya ini ya, laba atau rugi tahun berjalan, ini rugi nih kayaknya 244 juta sekian. Lalu pada bulan tersebut ada penyesuaian yaitu untuk penyusutan aktiva dan amortisasi 256 juta sekian. Kas sebelum perubahan modal kerja, jumlah kasnya ada sebesar ini. Ya, kemudian ada piutang usaha tambahan, ada piutang lain-lain, ada penambahan persediaan, pajak dibayar di muka berarti mengurangi uang kas, ada utang biaya yang masih harus dibayar, ada utang uang muka penjualan berarti mengurangi ya. Orang membayar utang uang muka penjualan, kemudian ada membayar hutang pajak, hutang lain-lain, hutang pihak ketiga. Jadi kas dari aktivitas operasi menjadi 32 juta sekian. Nah, itu adalah tahapan siklus akuntansi mulai dari, kita balikkan lagi kepada slide yang pertama. Ini, maaf. Nah, ini ya, tahapan siklus akuntansi. Yang pertama adalah pencatatan dokumen. Ini, kemudian sudah kita bahas bagaimana jurnalnya. Tapi secara jelas nanti kita akan bahas, ini kan hanya informasi tentang tahapan siklus akuntansi. Kemudian kita posting ke buku besar, kemudian kita selesaikan siklus akuntansinya dengan yang terakhir adalah membuat laporan arus kas dan akan kembali lagi kepada proses awal ya, yaitu melakukan pencatatan dokumen lagi, memasukkan ke dalam jurnal lagi dan seterusnya. Jadi itulah materi tentang tahapan siklus akuntansi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.